Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 205 dan kelas 206. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial aja ya, instruksi-instruksi ataupun materi seputar web 1, yaitu lebih mendalam seputar HTML dan juga JavaScript. Jadi nanti kedepannya 8 pertemuan kita akan belajar mengenai HTML dan juga JavaScript. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya salah satu asisten di laboratorium sistem farmasi. Mungkin di briefing juga saya udah perkenalkan diri ya. Untuk prerequisite-nya itu atau hal-hal yang perlu dipersiapkan itu yaitu kode editor. Kode editor ini wajib ya untuk mengerjakan atau menulis kode program. Di sini saya sarankan menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena pertama ini sudah powerful. Ya masih banyak mungkin ya aplikasi yang lain lebih powerful, tapi di sini Visual Studio Code saya rasa cukup untuk pemula dan menengah untuk atau bahkan mungkin profesional juga. Banyak juga masih pakai Visual Studio Code. Dan juga kenapa Visual Studio Code, karena nanti di saat pengkodingan ataupun pemrograman, jika terjadi suatu masalah, saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah baik itu codingan maupun untuk kode editornya itu sendiri, karena saya lebih menguasai di Visual Studio Code. Kalau kalian mau pakai Sublime Text juga saya silahkan, ataupun kode editor lainnya. Jadi kalau misalnya ada masalah nanti kita bisa diskusi bareng-bareng aja ya. Oke, selain text editor, nah ini juga browser penting ya. Browser ini untuk menjalankan HTML dan JavaScript nantinya. Browser saya tidak patokin Chrome ataupun harus Firefox ataupun Opera ataupun yang lainnya, silakan aja selama itu mendukung HTML dan JavaScript. Tetapi di sini saya pakainya Chrome. Oke, karena ya terbiasa pakai Chrome aja sih saya. Kalau kalian terbiasa pakai Firefox silahkan, Opera juga silahkan. Itu ya. Maaf tadi ada bising ya, ada notif HP. Oke. Di sini untuk telepon awalnya kan kalau tidak salah itu pengertian HTML dan tag-nya ya, dan macam-macamnya kalau salah ya. Nah di sini kita bahas satu-satu karena pertama ini masih sedikit ya untuk ngodingnya. Kita cari nih ya salah satu aja dari semuanya ini. Kita ambil dari Niaga Hoster aja nih. Nah sini ada dari Putri Aprilia. Ini dia CEO konten penulis di Niaga Hoster. Ini intermezzo. Nah ini HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah struktur halaman website. Ya mungkin kalau kalian udah tahu ya tentang HTML, masih banyak perdebatan ya di luar sana. HTML itu termasuknya itu bahasa pemrograman atau bukan? Kalau saya sendiri bilangnya itu dia bukan bahasa pemrograman, hanya sekedar bahasa markup aja ya. Ini markup language untuk membuat struktur halaman website. Oke, jadi itu untuk definisi HTML. HTML terdiri dari kombinasi teks simbol yang disimpan dalam sebuah file HTML. Dapat standar format khusus yang harus diikuti. Format tersebut tertuang dalam kode internasional ASCII, American Standard Code Information Interchange. Nah ini salah satu contoh HTML ya, salah satu contoh tag HTML, di mana tag HTML ini masih ada harus mempunyai, nggak harus ya, hampir semua tag itu mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Hanya ada beberapa saja yang hanya mempunyai tag pembukanya.
semua ini dari tag pembuka sampai tag penutup dan konten yang ada di dalamnya ini disebut dengan elemen. Nanti kita akan bahas di kodenya. Sementara kita masih teori aja dulu ya, mengulas materi di kelas kalian juga. Untuk sejarah mungkin kalian bisa baca sendiri aja ya. Nah, mengenal tag nih. Tag adalah tanda awalan akhiran perintah tag yang dibaca oleh browser dengan kurung siku. Nah, kurung siku gini ya. Siku buka dan siku tutup. Isinya bernama tag. Oke, ini ada elemen. Tadi elemen ini keseluruhan dari tag itu. Nah, segini ini disebut elemen. Ini tag. Ini juga tag. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Bedanya itu aja. Ini konten atau isi. Nah, total dari semua ini disebut dengan elemen. Ini penting ya, tolong di hafal antara tag dan dengan elemen. Ada juga namanya atribut. Nah, ini atribut juga salah satu elemen penting di sebuah HTML di tag, karena ada beberapa tag yang harus memiliki atribut wajibnya. Contoh image ini. Fungsi dari tag image ini adalah untuk menampilkan gambar ke dalam browser. Nah, tag src ini sangat wajib untuk img atau image. Tag image ini, tag img ini untuk apa? Mengambil source gambar dari komputer ataupun website ataupun alamat website yang kalian tuju. Jadi wajib ya untuk src ini di dalam sebuah tag img. Nah, tadi saya bilang tag itu sendiri hampir semua mempunyai tag pembuka seperti ini ya. Tag pembuka dan ada slashnya ini, backslash atau slash ini untuk tag penutup. Nah, untuk img ini hanya ada tag pembuka karena untuk isi kontennya itu sendiri hanya diperlukan yaitu dengan menggunakan atribut ini src. Nanti kita coba deh ya. Untuk alt ini opsional aja ya untuk sifatnya. Untuk img ini untuk penjelasan dari gambar ini sendiri. Jadi alt ini nanti isinya apa, misalkan gambar bunga matahari gitu. Jadi hanya penjelasan dari gambar yang akan ditampilkan saja. Alt ini nggak akan ditampilkan di halaman browser ya itu. Nah, ini contoh beberapa atribut. Untuk img ini atribut src, embed, audio, iframe. Nah, audio ini untuk mengeluarkan atau menampilkan audio ke website. href ini href kalau saya nyebutnya ya. Href ini untuk di tag A ini hyperlink, dan ini link ini untuk lebih ke arah nanti di JavaScript ya, ke file, ambil file. Ini ngambil file, ini ngambil hyperlink, link browser seperti ini nih, namanya hyperlink ya. Action form harus wajib nih, untuk di form ada action, autoplay di video. Nah, untuk website sendiri ini untuk HTML ya. Untuk teks sendiri ini sangat-sangat banyak ya, dan ya susah untuk dihafal kalau misalkan dalam jangka waktu singkat, kecuali memang kalian punyai memori yang kuat ya. Sini ada doctype, HTML dan bla 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 sampai berapa nih, banyak banget ya sampai sini. Jadi untuk teks sendiri ini sebenarnya tidak perlu dihafal semua, tapi lebih ke arah dipahami. Kenapa? Karena ya tadi banyak itu. Sebenarnya kalau kalian udah paham tag-tag apa aja ataupun udah biasa lah menggunakan tagnya, nanti kalian akan tahu sendiri cara membuatnya atau menampilkannya. Contoh nih HR nih. HR ini membuat garis sebenarnya nih. Ntar ada garis panjang. Set situ seperti inilah ini. Tapi ini bukan tag HR sepertinya ya. Tuh, nah ini tag paragraf nih pakai P.
sampai mana nih dia tag paragraf. Nah ini mana ya contoh laginya, di halaman website ini aja ya. Nah ini nih detailnya, ada garisnya nih, ada dua kemungkinan, yaitu pakai tag U underline sini ada. Nah ini untuk ngasih underline ataupun tag A tadi, hyperlink ya. Mana nih A ya, intinya itu ya. Jadi untuk hyperlink atau link akan otomatis ada, nah ini hyperlink akan otomatis akan ada garis bawah di teksnya. Tuh untuk tag. Nah langsung kita lanjut ke bagian coding aja ya. Udah cukup mungkin 10 menit untuk materinya. Oke, pertama kalian buat dulu. Nah ini untuk ini jangan pedulin ya, ini hasil rekaman untuk video praktikum, modul praktikum. Jadi kalian buat sebuah folder. Di sini saya di 205 praktikum pertemuan 1. Oh ya, saya mau infoin dulu, maaf, untuk saya di sini makanya sistem operasi Linux ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan teman-teman semua. Mungkin masih pada mungkin pakai sistem operasi Windows, tapi kurang lebih sama untuk cara pengkodingan dan segala macamnya. Hanya mungkin direktorinya aja berbeda. Disesuaikan aja di tempat yang kalian mau. Tapi saya saranin masukin ke sebuah folder untuk ini ya, untuk biar rapih gitu, biar termanajemen. Mungkin kalian di sini di C, di situ praktikum, baru pertemuan 1. Nah di sini kalian sediain kosong aja ya, folder kosong. Oke. Kalau sudah, baru kalian buka folder Visual Studio Code kalian dan browser. Tadi browsernya sudah sempat saya buka, nggak apa-apa saya buka lagi aja ya. Oke, ini sudah. Nah selanjutnya kalian buka folder yang tadi udah kalian buat. Di sini di file, di situ open folder. Nah, kalau saya simpan tadi di dokumen, di situ kuliah, lab 205, praktikum pertemuan 1 di sini. Nah, baru kalian pilih OK ataupun pilih ya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Kalau ada muncul seperti ini, di yes, I trust aja. Akan ada. Untuk ini abaikan saja. Nah, untuk pemulainya, pertama kalian itu harus buat sebuah file baru. Di sini nih, bisa klik ini ataupun di sini nih, new file, new file, atau Ctrl N ya. Kalau untuk Visual Studio Code lebih gampang di sini aja nih. Terus, nah sini kalian kasih nama bebas ya, kasih namanya apapun bebas, tapi yang mudah dihafal aja. Contohnya apa? Misal di sini saya kasih nama index aja yang gampang. Index.html, dan ini biasa juga dipakai di kalangan developer ya. Ini aja. Untuk nama saya ingetin lagi, ini bebas. Misalkan nama kalian boleh juga, boleh misalkan Hafiz.html atau apa. Nah kelas kalian 205 6 06 HTML bebas, atau npm kalian juga boleh 104 18 113 gini, boleh ya, bebas sekali lagi untuk npm. Saya di sini kasih nama npm aja dulu ya, biar ngebuktiin bahwa ini juga bebas. Penamaan itu bebas. Ini close saja yang welcome. Kalau sudah, kalian bisa buka tag HTML-nya dulu. Jadi untuk struktur HTML itu kita lihat lagi. Sini ya. Tag HTML. Nah, ini strukturnya nih. Ada HTML penutup,
HTML pembuka, HTML penutup, ada body, ada body pembuka, body penutup, ada H2, ada H2 ini opsional ya, dan paragraf juga masih opsional. Yang wajib itu HTML, body, sama nanti ada head di atasnya. Nah, kita langsung cobain aja ya. Sini kita buka dulu tag HTML pembukanya. Tulisnya gini, kurung siku, kurung siku HTML tutup. Nah, kalau di saya di sini udah otomatis dibuatkan tag penutupnya. Nah, ini kayak yang saya tadi bilang, Visual Studio Code ini powerful ya, karena ya tadi saya sudah menginstal ekstensi di sini nih. Kalau untuk kalian misalkan setelah HTML gini, kalian buat aja penutupnya HTML gini. Kalian save dulu biar make sure udah ke save. Kalau udah, kalian di sini ada 2 tag wajib lagi di dalam HTML, yaitu tag head. Ingat, pembuka penutup. Head ini masih di dalam HTML karena head merupakan bagian dari tag HTML. Tag HTML ini pembungkus semua tag ya. Jadinya di head ini ada satu tag yang wajib, yaitu title. Nah, title fungsinya buat apa nanti kita lihat ya. Ini kita kasih nama aja, ini title. Nih ya, ini title. Dan di sini baru tag yang sangat-sangat wajib, yaitu tag body. Ini. Nah, ini udah dibuatkan penutupnya juga. Ingat, untuk tag head ini ada title ya. Sebenarnya ini nggak hanya title juga sih, banyak juga. Masih di sini ada sini tag meta. Tapi ini masih nggak akan kepake atau meta ini ya. Ini nanti buat SEO website atau segala macamnya. Bisa juga di sini kita tambahkan text style untuk CSS, tapi kita tidak akan membuatnya ya. Jadi cukup sebenarnya untuk title. Baru di body, di sini kita bisa nulis tag-tag yang akan kita tampilkan di web browser. Jadi semua yang kita tulis di sini akan tampil di web browser. Coba aja kita tulis seperti ini deh. Kita asal atau nama saya deh. Sebentar. Muhammad Nur Hafid ini. Di save. Kalau sudah, kalian bisa cari file kalian di sini. Bisa kalian klik kanan. Kalau sini saya, terus sebentar ya. Sini klik kanan, open with. Nah, di sini kalau saya ya, atau open with Google Chrome kalian juga bisa, atau klik 2 kali juga. Tapi biasanya kalau klik 2 kali itu browser defaultnya itu, kalau yang Windows biasanya masih Explorer ya. Jadi kalian bisa open with, pilih Chrome ataupun Firefox. Saya di sini contoh pilih ini, dan di sini muncul ya, Muhammad Hafiz, sesuai dengan apa yang tadi sudah ditulis di sini. Juga mas nggak tahu ya, ini kayaknya sebentar, coba saya. Nah, ini untuk title tadi saya bilang saya tunggu nanti setelah muncul. Nah, title itu sendiri fungsinya untuk di sini ya, di halaman. Nah, ini kan di sini ada tag-tag pada HTML beserta fungsinya, gila coding. Nah, itu tuh tulisannya di mana? Nah, di sini title ini ya. Title ini tuh untuk judul yang ada di tab browser kalian. Ini juga untuknya Ghoster. Nah, ini ya,
Tapi lebih baiknya kalau misalkan kalian mau nulis seperti ini, kalian tulisnya tuh di dalam sebuah tag. Misal di sini kita buat tag nah, sini misalkan tag P gini, paragraf. Kalian masukin di sini tagnya. Terus kalian save, control save ya, atau bisa klik sini file save atau control S. Nah, kalian buka lagi web browser kalian, kalian refresh. Nah, sama aja sebenarnya ya, tapi lebih baik kalian melakukan penulisannya seperti ini, itu loh. Jadi lebih terstruktur kelihatannya. Ini ya, untuk tag. Nah, ini untuk penulisannya sebenarnya simpelnya kayak gini doang ya untuk HTML. Simple ini aja. Ini udah jadi file HTML. Tapi di sini ada banyak nih tag-tagnya. Nah, kita coba salah satu aja ya. Sini udah berapa menit? Udah 21 menit. Oke, kita coba tag-tag penting aja ya. Nah, ini nih. Ini juga tag penting nih. Ini kalian akan membuat sebuah heading beserta sub-subnya. Kita langsung coba aja ya, biar cepet. Contoh di sini ada P. P kita biarin dulu. Kita buat sini heading 1. Heading 1. Nah, cara cepat juga di VS Code ini opsional aja ya. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti ya, kalian tulis manual gini ya. Set H1. Tet, baru tulis penutupnya. Baru di sini kalian tulis misalkan Hafiz atau nama kalian gitu. Nah, kalau cara cepatnya kalian tulis saja H2 ataupun tag yang kalian inginkan. Nanti di sini muncul nih pilihan emit apa nih, abbreviation. Kalian tap aja nih, pencet tab. Nah, ini otomatis akan dibuatkan tag pembuka dan tag penutupnya. Kalau kalian copy sini, kalian paste nama Hafiznya, kalian buat lagi H3 tadi sampai H6 ya. Kalian paste H4, kalian paste H5, kalian paste H6, kalian paste, kalian save. Kita lihat apa yang akan terjadi di website kita, yang di website yang kita buat. Nah, ini ya. Tadi tag H1 sampai H6 ini membuat heading. Heading kan judul halaman ya. Ini seperti ini nih heading. Bedanya dia ya teksnya ini slim. Ini kan bold. Nah, ini nih ya. Ini H1, H2, H3, H4, H5. Jadi fungsi ini untuk penjudulan sebuah halaman. Contohnya nanti misalkan judul ini nih. Nah, ini nih masuknya ke halaman apa berapa, tergantung levelnya ya. Contoh gimana? Nah, ini misalkan H. Jadi semakin kecil H-nya, itu semakin besar tulisannya. H1 besar, H6 kecil. Jangan terbalik ya, ini sering nih kalau yang pemula-pemula nih pasti sering terbalik. H6 itu biasanya dia kira oh 6 gede nih, ntar jadi fontnya jadi gede gitu. Enggak, jadi terbalik. Makin besar H-nya, semakin kecil fontnya. Jadi di sini kalau dicontoh di Nia Ghoster ini anggap aja ya, mungkin biasa jadi dia hanya H kecil atau H berapa, cuman karena dikasih CSS jadi besar gini ya. Anggaplah ini H1 yang paling besar lah ya fontnya. Nah, di sini ini jadi H2 gitu loh. H2 ini masih H2. Nah, di sini karena teks 1 ini masih di bawah dari H2 kan, atau karena juga ya kalau dilihat sih sama ya, tapi mungkin saya masih belum, kayaknya sih sama ya.
tapi anggaplah ini H3 gitu loh. Jadi subbab ini gitu loh. Subbab subbab sub judulnya. Ini judul, ini judul, ini subjudul, ini sub judulnya, dan seterusnya ya sampai H6 itu juga termasuk salah satunya. Jadi itu ya untuk H ya. Dan ini pasti bakal kepake banget nih nanti nih. Saya akan kepake banget sampai kalian mungkin udah belajar yang lebih expert lagi gitu. Itu ya untuk H. Kita cek lagi nih, teks apa lagi aja yang akan kita pelajari. Yang penting aja ya. H6 P udah ya. P tadi membuat paragraf. Fungsinya ya nggak terlalu nggak terlalu ada impactnya sih. Paling ya mungkin dia displaynya aja. Ini agak lanjut juga sih. Displaynya itu dia blok karena setelah kalian buat satu P gini tuh kalian akan dibuatkan satu baris full gini. Jadi kalau misalnya kalian buat tulisan, nanti tulisannya akan ke bawah ya. Ini mungkin masih belum ngerti ya, nanti ini pelajari lagi aja ya. Intinya P ini ya nggak merubah apapun gitu loh, hanya teks biasa gitu. BR ini buat garis baris baru atau enter. Simpelnya gini aja, kita buat sebuah teks gini aja di sini ya, Muhammad Nur. Kalau kita lihat dulu sebelumnya, ini kan Muhammad Nur Hafiz satu baris ya. Di setelah Nur ini kita kasih tag BR, enter, tab maksudnya. Ingat, nah ini juga salah satu tag yang gak memerlukan tag penutup ya. Misal sini BR juga gini, nggak perlu. Jadi cuman tag pembukanya aja. Kalau kita save, kita lihat, nah ini ya. Jadi sebenarnya fungsinya sama kayak enter aja sih untuk BR. Jadi misalkan kalian buat apa gitu ya, kalian mau enter nih, kalau cuman kayak gini doang, enter kayak gini doang, nggak akan dihitung enter oleh HTML-nya. Tuh. Ya cuman karena kode editornya aja di enter gitu loh. Jadi kalau kalian kayak gini pun sama nih. Cuman wah, aku udah enter nih misal. Saya udah enter atau gue udah enter. Kok di webnya nggak ke enter gitu? Masih sama. Ya karena nggak akan dibaca enter ataupun spasi yang spasi dibaca sih, cuma kalau untuk enter nggak akan dibaca. Jadi kalau buat mau enter kalian tulis BR aja gini, BR, save. Nah akan dibuatkan Nur enter Hafiz gini. Iya untuk BR. Ada lagi HR ini cuman buat garis doang, jadi saya bilang ya, tulis aja HR di sini, save, HR save. Nah ini akan dibuatkan garis. Oke, ya itu aja sih untuk HR. BR. Ini buat beri komentar kita coba deh ya. Misalkan ini ya, nah ini kalau di VS Code udah dibuatkan langsung penutupnya. Oke, kita taruh tag HTML yang H6 ataupun ya H6 aja ya di sini. Kalau kita lihat save pasti hilang satu. Nah ini hilang ya karena dikomentarin. Mungkin udah tahu ya kalian komentar itu apa maksudnya. Jadi baris kode yang tidak akan dieksekusi oleh program, walaupun ada tapi nggak akan dieksekusi gitu. Nah itu untuk salah satu tagnya. Ini masih banyak banget ya, bisa kalian coba satu-satu. Ada juga yang penting tuh link tadi, hyperlink maksud saya. IMG juga nanti kita coba ya. Nih A ya, kita coba salah satunya aja nih ya. H1 kita jadikan hyperlink bisa nih. Jadi kalian di dalam sini tuh, di dalam tag
ini masih bisa nulis tag lagi. Contoh di sini saya buat tag hyperlink A seperti ini, akan dibuatkan penutupnya. Ingat, hyperlink ini ada salah satu atribut wajib namanya href, sama dengan kutip dua kali. Oke, ini untuk href. Hafiznya kita copy ke dalam tag A ini. Href fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk link yang akan dituju. Kita ambil contohnya google.com aja ya. http://dua kali google.com. Ya gini aja. Jadi nanti Hafiz ini akan menjadi berupa sebuah link yang akan bisa diklik. Kalian mungkin sering jumpai juga ya di website. Kalau diklik, Hafiz ini akan ke direct ke google.com. Kita coba aja deh. Nah, ini ya, kita refresh. Nah, dia berubah nih jadi biru, ada garisnya nih. Kalau kita klik, nah ini berubah ya jadi google.com. Itu untuk hyperlink atau A, tag A itu. Apalagi kira-kira ya, kita cek lagi. Ini juga penting nih, ini juga penting untuk HTML. Nanti kita akan coba, cuma ini akan lebih kompleks, atau mungkin kayaknya ini di pertemuan. Enggak apa-apa, kita bahas sekarang aja. TH ini buat table. Nah, table nanti di pertemuan selanjutnya aja. Style span div nanti bisa kalian coba. Kita coba di UL sama OL nya aja ya. UL, OL, LI. Ya guys, lumayan sedikit tricky atau sedikit nggak sulit sih ya, lumayan lah. Jadi ada tag namanya UL, sama satu lagi namanya OL. UL itu apa, OL itu apa? Ini sebenarnya materi minggu depan sih, tapi nggak apa-apa kita bahas aja supaya minggu depan itu kita tinggal recap aja ya. UL ini unordered list artinya ya. Kita buat komentar di sini. UL sama dengan unordered list. Untuk OL ini ordered atau order, saya lupa dah. List kayaknya saya ordered sih. Ini juga unordered. Intinya ini tuh list yang tidak terurut. Ini OL itu list yang terurut. Maksudnya apa? Nah, di dalam OL ada satu tag namanya LI, list. Karena ini OL ini sebenarnya membuat list. Juga sama ya, di dalam OL ini ada OL, ada LI maksudnya. Ini. Nah, kita coba aja dulu ya. Kita di sini kita ambil contoh sini, misalkan pisang. Ini mangga. Kita save, kita refresh. Nah, ini dia. Maksudnya list tuh ini sebenarnya. Kita bahas sedikit aja ya. Nanti karena buat ada tugas juga nanti setelah ini. Kalau kita tambahin lagi di sini LI, alpukat, LI, durian. Nah, sini ya. Ada list yang dengan titik pisang dan alpukat, ada list yang menggunakan angka 1 2. Itu ya. Oke. Ini untuk list.
Kalau misalnya kalian masih bingung ya coba dipahami sedikit-sedikit dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa dipelajari lagi setelah ini. Jadi intinya WLOL ini membuat sebuah list yang dimana OL ini unordered list atau list sama dengan list yang tidak terurut, sama dengan juga list dengan menggunakan icon. Ini tuh sama dengan list yang terurut atau juga sama dengan list dengan menggunakan angka atau karakter. Enggak karakter sih, huruf lebih tepatnya, atau Romawi. Ini sifatnya gini ya. Jadi sebenarnya bisa aja nih OL ini kan tadi angka, bisa kita ubah jadi uh, uh, huruf tadi atau Romawi, tapi ini ntar aja, ini besok aja. Seenggaknya kalian tahu cara membuat UL sama OL ini. Mungkin ini aja untuk tag HTML nya. Bisa kalian pelajari lagi yang lainnya. Untuk tugas sebentar ya. Ini tugasnya bukan tugas laporan awal, bukan laporan akhir, maksudnya tugas biasa aja, tugas. Jadi setelah kalian selesai nonton video ini, sebelum kan saya udah bilang tuh di Gimit kalau nanti Gimitnya akan tetap nyala setelah absen, dan ini akan dijawab di Gemit itu. Nanti kalian share screen hasil dari ini kalian. Jadi buat seperti ini nih, sebuah paragraf HTML penjelasan. Ini adalah sebuah paragraf yang memiliki sebuah link, di mana kata link pada kalimat sebelumnya ini bersifat tebal dan italik. Nah ini kalian cari sendiri ya biar cara italiknya gimana. Nah ini belum saya italik sih, nanti kalian italik juga ya ini. Jika kata link diklik maka akan dialihkan ke google.com. Tadi kan udah bilang ya. Dan harus seperti ini ya contohnya nih, google.com juga harus ada garisnya nih. Diklik ke google.com gitu. Ini ya contohnya. Jadi setelah ini kalian habis buat 10 orang pertama akan mendapatkan nilai yang lebih atau mendapatkan bintang tambahan lebih. Selebihnya ada tambahan tuh nilai tugasnya paling ya 70 lah. Yang 10 orang pertama tadi bisa 90. Jadi bisa kalian langsung buat dan kalian masuk ke Google, ke Meet-nya, ke Google Meet-nya untuk share screen hasil tugas kalian. Dan untuk laporan akhirnya maafin ya, contohnya ini seperti ini nih. Tadi saya di screen satunya, maaf. Jadi ada sebuah paragraf HTML penjelasan. Ini adalah sebuah paragraf make link di mana kata link pada kalimat sebelumnya bersifat tebal dan italik. Jika kata link diklik maka akan dialihkan ke google.com. Nah ini kalau diklik ke google.com gitu ya. Jadi buat seperti ini, harus persis sama seperti ini. Oke. Untuk apaan akhirnya sebentar saya cari dulu.
Untuk laporan akhirnya, nah kalian buat seperti ini ya, hampir sama. Jadi sini ada cara pembuatan. Nah, di sini pembuatannya harus beda ya di antara praktikan yang lainnya. Misalkan si A membuat mie kuah, mie goreng, kan caranya ada bedanya tuh ya. Ataupun cara membuat apa, kue, membuat teh segala macam. Nah, di sini cara membuatnya judul dengan harus H1 nih, H1 yang paling besar. Sini penjelasan objek, harus header juga, cuman menyesuaikan aja. Dan di sini penjelasan dari objeknya, ini kan objeknya kan kopi ya. Misalkan kalau mie ya mie adalah segala macam. Untuk objeknya ini harus di bold nih yang di awal ini. Di bold penjelasan. Nah, di sini ada sumber, di kata-kata ini dikutip dari sumber yang mana. Sumbernya italic. Ini ada linknya. Baru sini setelah itu di bawahnya cara pembuatannya. Tadi pakai OL ya, pakai OL. Ordered list, jadi pakai list yang berurut, bisa ada angkanya 1 2 3 4 5 gitu dan segala macamnya. Untuk laporan akhir bikin ini aja, simple ya, jadi belum terlalu banyak. Kalau misalkan masih nggak ngerti, tanyakan saat praktikum berlangsung ya harusnya ya. Jangan di luar praktikum, dan pertanyaannya pun kalau di luar praktikum jangan pertanyaan cara membuat programnya gitu loh. Nanti ya nggak bisa sebenarnya, udah telat praktikumnya, udah selesai maksudnya praktikumnya. Jadi ini untuk laporan akhirnya. Laporan akhir paling lambat dikirim berarti hari apa nih, hari Minggu berarti ya, Minggu jam 10 malam. Biasa formatnya 104 18 113. Ini tadi file KKP saya kelihatan ya. P2 misalnya P1 skor algo, pokoknya kalian lihat aja dah di Classroom, nanti ada di situ dijelasin. Kalian kirim, jangan sampai telat untuk pengiriman laporan akhir. Dan untuk tugasnya silakan kerjakan. Mungkin untuk materi HTML cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.